mahasiswa peserta mata kuliah berpikir komputasional. Saya akan menjelaskan materi pada pekan kelima yang topiknya masih terkait dengan problem solving. Tapi lebih khusus lagi, kita akan membahas apa yang disebut sebagai dekomposisi. Nah, sebelum ke sana, saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan problem solving ini, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pekan sebelumnya, bahwa kita sadari saat ini semakin hari, terutama di era revolusi industri 4.0 ini, banyak sekali problem-problem kita itu yang kompleks. Makna dari problem yang kompleks ini adalah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi suatu persoalan. Sehingga persoalan-persoalan yang kompleks ini bisa juga kita sebut sebagai persoalan yang sangat besar atau big problem. Jadi kompleks problem itu bisa juga kita artikan sebagai big problem. Dan tentunya secara otomatis kalau problemnya makin kompleks atau problemnya makin rumit, maka kita itu akan semakin sulit untuk mendapatkan solusi atau untuk menjawab persoalan tersebut. Sehingga dalam menyelesaikan problem, kita harus memiliki berbagai kemampuan dan kita harus berpikir kritis, harus berpikir kreatif untuk bisa mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan tersebut. Jadi artinya ada sebuah quotes bahwa memang sulit, dan itu tentunya sudah bisa dipastikan memang sulit untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari suatu persoalan yang kompleks. Nah, di dalam persoalan itu kita sudah mendiskusikan pekan lalu bahwa kita jangan sampai keliru antara masalah dengan persoalan atau antara simptom dengan problem. Jadi yang kita sebut sebagai problem itu adalah persoalan, sedangkan masalah itu biasa kita namakan sebagai simptom atau gejala. Jadi kita sebaiknya fokus kepada persoalan. Dan lebih dalam lagi, kita lebih fokus kepada akar persoalan yang menyebabkan timbulnya suatu masalah. Jadi kita jangan fokus kepada masalah, tapi justru kita fokus kepada persoalan dan akar persoalan. Oleh karena itu, disinilah perlunya kita belajar computational thinking atau berpikir komputasional. Banyak yang masih bertanya, apa sih sebenarnya computational thinking? Apa bedanya dengan thinking yang lain? Karena semua aspek itu pasti ada juga aspek thinkingnya atau aspek berpikirnya. Sehingga muncul misalkan mathematical thinking. Oleh karena itu akan lebih mudah membedakan apa itu computational thinking dengan mathematical thinking misalkan. Itu yang paling mudah itu adalah suatu kasus misalkan Anda itu diminta menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 1000, itu sama dengan berapa? Itu kalau kita berpikir biasa atau berpikir matematika biasa, ya udah kita jumlahkan saja. Tapi dengan adanya computational thinking, maka kita jadi berpikir, oh ternyata di sana ada suatu pola. Jadi 1 kalau saya jumlahkan dengan N itu sama dengan N plus 1. Kemudian 2 kalau saya tambahkan dengan N kurang 1, jadi kalau 1 tambah 1000 itu 1001. Kemudian 2 kalau saya jumlahkan dengan 999 itu hasilnya juga 1001. 3 saya jumlahkan dengan 998 itu juga hasilnya 1001. Oleh karena itu ada sebanyak 500 kali dari 1001 itu. Ya, ada sebanyak itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 1000 itu hasilnya pasti sama dengan 500 dikalikan 1001. Atau 1000 dibagi 2 kali 1001. Sehingga muncullah
suatu formula yang biasa kita kenal untuk menjumlahkan deret 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N, itu adalah N per 2 dikalikan N plus 1. Nah itu hasil itu merupakan hasil dari pola berpikir komputasional. Nah, ada yang mengatakan bahwa computational thinking is a kind of hot, atau hot itu adalah high order thinking, atau berpikir tingkat tinggi. Apa sih berpikir tingkat tinggi itu? Kalau berpikir tingkat tinggi itu kita lakukan ada aspek creation atau ada aspek menciptakan. Jadi kalau tadinya 1 tambah 2 kita ngitung biasa, kemudian kita ciptakan sebuah algoritma bahwa ternyata 1 tambah 2 sampai dengan N itu adalah N dibagi 2 kali N plus 1. Jadi kita menciptakan sesuatu dari material yang sudah ada. Kita bukan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, kita menciptakan dari yang ada. Jadi dari situ kita dapatkan formula itu. Apa bedanya dengan low order thinking atau berpikir tingkat rendah? Kalau berpikir tingkat rendah itu hanya sampai kepada aspek menghafal, memahami, maupun mengaplikasikan. Jadi tidak sampai kepada mencipta. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi sebuah persoalan yang high order thinking, itu maka kita banyak mengerahkan aspek berpikir. Mengerahkan banyak aspek berpikir untuk menciptakan sesuatu. Itu kira-kira kenapa perlunya computer thinking untuk problem solving ini. Dan itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya solusi yang kita dapatkan itu lebih cepat kita lakukan, dan juga solusinya itu memang solusi yang optimal bagi problem tersebut. Oleh karena itu, di dalam computational thinking, itu dikenal apa yang disebut sebagai 4 pondasi. Jadi 4 pondasi computational thinking, dan itu biasanya disingkat dengan istilah AADP. AADP itu bukan urutan, ini sebenarnya untuk memudahkan kita membacanya aja. Jadi Anda boleh menyingkatnya sebagai PADA, PADA, atau DAAP, atau AADP. Nah, karena pernah ada film yang populer, yaitu Ada Apa Dengan Cinta, AADC, maka akan lebih mudah diingat kalau 4 pondasi computational thinking itu adalah AADP. Ya, tapi bukan berarti ada apa dengan problem, bukan. Tapi AADP itu singkatan. Jadi A yang pertama itu adalah abstraksi atau abstraction, kemudian A yang kedua itu algoritmik atau algoritma, D yang ketiga itu adalah dekomposisi atau decomposition, dan P itu adalah pattern recognition. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami ini, apa itu abstraksi, apa itu dekomposisi, apa itu pattern recognition, apa itu algoritma, maka biasanya orang itu akan mudah kalau membahas ini diawali dengan dekomposisi. Oleh karena itu, perkuliahan ini itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi 4 pertemuan sisa, yaitu pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7, itu untuk membahas pertemuan ke-5 itu kita membahas dekomposisi. Kemudian pertemuan ke-6 itu nanti kita akan membahas abstraksi, dan pertemuan ke-7 kita membahas pattern recognition. Sedangkan algoritma itu kita bahas setelah UTS, yaitu pertemuan ke-8 dan seterusnya. Itu untuk lebih mudah aja. Nah, bukan berarti suatu persoalan itu dimulai dari dekomposisi, bukan. Menyelesaikan problem itu bukan mulai dari dekomposisi, tapi dari mana saja, tapi lebih mudah kita bahasnya mulainya adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Jadi seperti pada slide yang ada, itu bahwa dekomposisi itu adalah mengidentifikasi struktur dari suatu persoalan. Jadi dekomposisi itu mengidentifikasi struktur dari suatu persoalan. Jadi kalau ada persoalan, itu strukturnya apa sih persoalan itu? Saya bisa
bisa menganalogikan dekomposisi itu seperti mengidentifikasi suatu objek atau benda nyata. Jadi yang dimaksud objek itu bisa benda nyata, bisa problem. Apa itu yang dimaksud mengidentifikasi? Itu menunjukkan bagian-bagian dari suatu objek. Jadi kalau ada persoalan atau persoalan itu utuh begini, ini bagian-bagiannya apa saja sih? Strukturnya apa saja? Itu yang dimaksud sebagai dekomposisi. Kalau misalkan objeknya itu adalah suatu benda, misalkan objeknya itu adalah orang atau manusia atau seorang manusia, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa di dalam diri orang ini atau objek manusia ini, itu strukturnya apa saja. Kita bisa melihat ada tangan, ada kepala, ada hidung, ada mata, ada mulut, ada kuping, dan sebagainya. Itu adalah struktur dari objek manusia. Kalau Anda misalkan mau berangkat naik kereta dari Jakarta menuju Semarang, Anda pergi ke stasiun Gambir, maka Anda mengidentifikasi, oh ternyata struktur dari stasiun kereta yang saya hadapi itu pertama adalah pintu masuk. Kemudian yang kedua, loket tempat kita membeli tiket. Kemudian meja pemeriksaan, kemudian peron ruang tunggu, kemudian ada rel kereta, kemudian nanti ada kereta yang datang, dan sebagainya. Itu adalah mengidentifikasi struktur benda nyata. Hal ini juga bisa dilakukan sebagai mengidentifikasi struktur suatu problem. Jadi kalau Anda lihat misalkan contoh problem atau contoh persoalan yang pada pekan lalu kita diskusikan, yaitu misalkan berang-berang dan lift, itu kita mengidentifikasi strukturnya. Jadi apa sih strukturnya? Strukturnya itu bisa, yang pertama adalah, oh ternyata ada goal atau tujuan dari problem ini, yaitu bagaimana kita membawa berang-berang sebanyak mungkin. Jadi memaksimumkan berang-berang untuk naik ke lift. Kemudian struktur yang lain, liftnya ada 2. Kemudian ada struktur yang lain berupa batasan bahwa masing-masing lift itu mampu mengangkut maksimum 30 kilo. Kemudian struktur yang lain adalah dia sekali jalan, dan sebagainya. Itu adalah struktur atau proses dekomposisi. Jadi ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan suatu persoalan. Tapi memang kita sudah bisa paham bahwa mendekomposisi suatu problem itu tidak semudah mendekomposisi benda nyata. Karena apa? Karena benda nyata itu gampang kita lihat strukturnya. Tapi kalau suatu problem itu lebih sulit mendekomposisinya. Oleh karena itu dibutuhkan critical thinking di dalam mendekomposisi suatu persoalan. Contoh lain waktu itu adalah penyusup museum. Di situ ada struktur yang tidak eksplisit tertulis. Tapi ini pekan lalu sudah kita bahas. Tapi kita bisa memaknai itu dari seluruh informasi yang ada. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri. Jadi ada informasi tersembunyi yang harus kita gali dan bisa kita simpulkan bahwa oh strukturnya begini. Sebenarnya di benda nyata juga sama. Saya juga pernah memberikan contoh bahwa dalam diri manusia itu misalkan ada struktur yang tidak bisa kita lihat, misalkan golongan darah. Golongan darah itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita tahu dari golongan darah seseorang dari uji lab misalkan. Kalau dari problem, dari analisis, dari kita berpikir kritis, kita bisa tahu struktur
yang implisit dari suatu persoalan itu apa, itu kita juga bisa lihat. Kemudian hal terakhir itu adalah dekomposisi itu jangan diartikan sebagai menguraikan. Karena makna menguraikan seperti apa reaksi kimia kemudian terurai gitu. Itu maka setiap bagian dari sebuah objek atau setiap bagian dari suatu problem itu kalau kita uraikan itu nanti terpisah-pisah. Padahal kita tidak boleh memisah-misahkan itu karena satu bagian dengan bagian lain itu masih terkait satu sama lain. Sehingga yang lebih tepat ya kita gunakan aja istilah mendekomposisi atau mengidentifikasi. Nah, sama seperti di slide gambar yang di sebelah kanan itu adalah dalam menyiapkan sarapan. Sarapan kita itu adalah seperti itu, ada roti, ada jamnya, kemudian ada minuman, dan segala macam. Ada pisau, ada piring, dan sebagainya. Maka itu adalah struktur dari problem persoalan sarapan pagi. Dan itu terkait satu sama lain. Nah, oleh karena itu, proses mendekomposisi itu bisa diartikan sebagai mengidentifikasi bagian-bagian dari suatu problem menjadi sub-sub problem. Jadi kalau menyiapkan sarapan, itu kita harus pertama menyiapkan rotinya. Ya, rotinya itu terdiri dari apa saja, itu baru menyiapkan rotinya. Kemudian minumannya itu adalah bagian yang lain lagi. Itu kita siapkan dengan terpisah. Jadi oleh karena itu dekomposisi itu adalah bisa kita artikan sebagai memecah. Tapi memecah itu bukan berarti memecah dalam arti sesungguhnya ya. Kita hanya melihat strukturnya saja. Memecah menjadi sub-problem. Kenapa sebuah problem itu kita harus bagi menjadi problem-problem yang lebih kecil supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Karena kalau problem itu besar, itu sulit kita menyelesaikan. Oleh karena itu kita bagi-bagi dengan melihat strukturnya. Nah, contoh yang paling gampang itu bisa kita lihat dari slide ini, yaitu menghitung luas permukaan bangun datar ini. Kalau langsung kita hitung berapa luas permukaan bangun datar ini, saya yakin sulit. Tidak ada formula di matematika yang langsung bisa menghitung dengan cepat luas permukaan bangun datar ini. Oleh karena itu, bangun datar ini saya lihat strukturnya. Ternyata strukturnya itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah segi 4 yang saya persegi yang saya beri warna warna orange. Kemudian persegi kedua, ada persegi kedua yang bagian tengah, itu adalah yang saya lambangkan sebagai gambar biru. Kemudian yang terakhir, bidang datar yang terakhir, bangun datar yang terakhir adalah bentuknya segitiga. Kalau sudah demikian, maka artinya persoalan ini itu terdiri dari 3 sub-problem. Sub-problem pertama adalah kita harus menghitung luas persegi yang pertama. Sub-problem kedua, kita menghitung luas persegi yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita menghitung luas segitiga. Itu adalah proses dekomposisi. Jadi membagi menjadi sub-problem. Dalam hal ini adalah ada 3 sub-problem. Setelah ketemu luas masing-masing, maka kita lakukan proses, kita kembalikan ke problem utuhnya atau problem asalnya, yaitu menghitung luas permukaan seluruh bangun datar itu, yaitu tinggal kita jumlahkan luas persegi yang pertama ditambah luas persegi yang kedua ditambah dengan luas segitiga. Kita bisa menghitung luas segitiga karena sudah ada formula matematiknya, yaitu setengah alas kali tinggi dengan mudah. Kalau luas persegi kan tinggal panjang kali lebar. Jadi setelah kita lakukan proses dekomposisi, baru kemudian kita adalah menjumlahkan itu semua untuk menjadi solusi dari problem asalnya. Proses menjumlahkan ini untuk kembali ke problem asalnya, untuk menjadikan solusi dari problem asalnya, itu kita namakan sebagai komposisi
atau kompos. Jadi setelah kita lakukan dekomposisi, kemudian masing-masing subproblem kita sudah dapat solusinya. Jadi subproblem 1 solusi 1, subproblem 2 solusi 2, subproblem 3 solusi 3, yaitu luas masing-masing. Kemudian masing-masing solusi itu kita jumlahkan, kita gabungkan menjadi solusi keseluruhan dari problem asal. Itu yang namanya komposisi atau kompos. Itu ya. Nah, oleh karena itu, kata kunci dari dekomposisi itu adalah buatlah problem itu menjadi lebih sederhana. Atau buatlah suatu problem yang besar itu menjadi problem-problem yang lebih kecil. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah make it smaller. Jadi oleh karena itu, dekomposisi itu di sini disebutkan dalam slide, itu adalah the process of breaking down a problem into smaller manageable parts. Jadi proses membagi problem menjadi lebih kecil, yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang bisa kita selesaikan, itu adalah yang kita sebut sebagai dekomposisi. Contoh tadi itu luas permukaan, itu kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian-bagian itu manageable part, jadi bagian-bagian yang bisa kita manage, bagian-bagian yang bisa kita hitung luas permukaannya. Setelah itu baru kita gabungkan. Itu kata kunci dari dekomposisi, jadi make it smaller. Oleh karena itu, di sini lebih jelas dalam bentuk diagram bahwa kalau saya misalkan sebuah problem atau persoalan itu berukuran N, maka kita akan melakukan proses dekomposisi menjadi N subproblem. Jadi ada subproblem 1, ada subproblem 2, sampai dengan subproblem N. Kemudian masing-masing kita selesaikan. Subproblem 1 menjadi subsolution 1, subproblem 2 menjadi subsolution 2, dan seterusnya sampai subsolution yang ke N. Setelah itu kita gabung masing-masing subsolution itu, di mana proses menggabungkan ini yang kita kenal dengan proses kompos. Atau kompos itu menjadi solusi keseluruhan dari problem awalnya. Ini pemahaman antara dekomposisi dengan komposisi, atau dekompos dengan kompos. Ya, itu yang harus kita paham. Contoh lain lagi untuk memperjelas ini, itu adalah sebuah problem menghabiskan sebuah semangka. Bagaimana cara menghabiskan semangka utuh itu? Kalau kita pandang semangka itu yang utuh saja, tanpa berpikir yang lain, tanpa berpikir menjadi subproblem yang lebih kecil, maka kita akan sulit menghabiskan itu. Gimana caranya? Ya. Oleh karena itu, yang paling mudah itu apabila semangka itu kita potong-potong menjadi lebih kecil. Ya enggak? Kan jarang orang makan semangka langsung menggigit dari yang bulat besar, itu yang aneh kan. Kecuali kalau film-film kartun yang kadang-kadang cicak bisa menelan semangka, kemudian gelembungnya besar dan segala macam. Tapi itu kan film ya. Tapi ini sebenarnya adalah contoh yang real, yang sederhana saja. Bagaimana menghabiskan sebuah semangka itu. Oleh karena itu kita potong-potong menjadi lebih kecil. Jadi membagi sebuah semangka besar ke dalam potongan ke semangka yang lebih kecil masing-masing potongan, dan kalau sudah potongannya kecil-kecil, maka solusinya gampang, menghabiskan itu gampang. Caranya apa? Bisa kita makan sendiri satu-satu sampai habis, atau supaya cepat ya kita bagi ke orang, kita bagi-bagikan, kemudian dimakan sampai habis. Jadi ketika seluruh potongan itu habis, maka masalah atau problem ini terselesaikan, kan gitu. Kan goalnya kan semangkanya habis. Tapi habisnya tentu dengan wajar ya, tidak langsung kita buang gitu. Tapi habis karena kita makan. Jadi makannya boleh makan sendirian, tapi mungkin butuh waktu lama. Atau kalau mau cepat ya kita bagikan ke tetangga-tetangga,
Dan itu dalam bentuk potongan-potongan yang lebih bisa kita bagikan. Itu ya, itu contoh saja. Nah, contoh yang lain, Anda diberikan suatu deretan angka dalam bentuk segi empat seperti ini. Grid segi empat seperti ini. Kemudian Anda ditanya, problemnya adalah kita ingin mendapatkan bilangan terbesar. Kalau ini kita anggap sebagai problem yang besar, kemudian langsung kita cari solusinya, itu mungkin butuh waktu dan mungkin sulit. Kalau di sini kotaknya berapa kali berapa ini? 7 kali 7, yaitu sebanyak 49 bilangan, itu mungkin bisa cepat. Tapi kalau sudah 1000 kali 1000, atau 1 juta kali 1 juta, itu udah repot lagi. Sehingga problem ini itu akan lebih mudah apabila kita melakukan proses dekomposisi. Dekomposisi gimana? Ya sudah, saya bagi aja menjadi beberapa kolom. Jadi kolom pertama saya cari bilangan terbesarnya berapa? 65. Kolom kedua bilangan terbesarnya berapa? 25. Kolom ketiga berapa? 66. Kolom keempat berapa? 99 dan seterusnya. Jadi masing-masing kolom kita cari bilangan. Jadi kolom 1 itulah subproblem 1. Kolom 2 subproblem 2. Sampai terakhir kolom ke-7 itu adalah subproblem 7. Dari situ masing-masing kolom itu adalah kita cari bilangan terbesarnya. Dan itu menjadi subsolusi. Subsolution 1, subsolution 2 sampai subsolution 7. Kemudian dari setiap subsolution itu kita cari bilangan terbesarnya. Jadi sebagai contoh di sini, yang pertama bilangan terbesarnya adalah 65. Yang kedua adalah 25. Yang ketiga 66. Yang keempat 99. Dan seterusnya. Ada 7 subsolution. Setelah itu kita cari bilangan terbesarnya. Ketemulah. Yaitu 99. Jadi proses dekomposisi itu adalah membagi problem ini menjadi problem per kolom atau per lajur. Setelah itu kita cari solusinya masing-masing atau sub-solution masing-masing, kemudian kita lakukan komposisi untuk mendapatkan bilangan terbesar dari 49 bilangan yang ada. Sehingga ketemu hasilnya adalah 99. Ini adalah proses dekomposisi. Nah, untuk lebih memahami itu, nanti di dalam kuliah saya akan memberikan beberapa kasus bagaimana Anda melakukan proses dekomposisi. Jadi dari sini Anda sudah mendapatkan beberapa pengertian tentang atau pemahaman tentang dekomposisi dan beberapa contohnya, sehingga nanti dalam kuliah secara daring saya memberikan latihan contoh kasus dan kita diskusikan bagaimana Anda melakukan proses dekomposisi sampai mendapatkan solusinya. Nah, sebagai pembuka dari latihan nanti, itu saya sampaikan dulu contoh pertama atau latihan, yaitu ada problem yang berjudul Startup Manpower Problem. Ini silakan Anda pelajari, Anda simak, Anda cari bagaimana Anda melakukan proses dekomposisi, termasuk juga jadi pertama mungkin defining the problemnya kayak apa ya, Anda lakukan dekomposisi sampai dapatkan solusinya seperti yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu materi pada pekan kelima ini dengan topik dekomposisi sebagai kelanjutan dari proses problem solving. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di kuliah daring selanjutnya.